Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke video berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan materi structure. Oke, sebelumnya kita sudah membahas beberapa klausa, noun clause, adverb clause, dan juga adjective clause. Dan hari ini, dan video kali ini, saya akan fokus kepada skill 13, yaitu adalah reducing. Apa itu reducing? Reducing itu adalah pengurangan, ya. Penggunaan reducing adjective clause correctly. Nah, dalam soal-soal structure, biasanya konektor ini bisa jadi hilang gitu ya. Konektor ini bisa jadi hilang. Kenapa konektor ini hilang? Itu biasanya karena adanya reducing. Ya, atau reducing itu adalah penghilangan. Ya. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa adjective clause itu bertujuan untuk menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Sebenarnya penggunaan adjective clause itu adalah menghubungkan dua kalimat ya, menghubungkan dua kalimat ya menjadi satu gitu ya, menghubungkan dua klausa atau menghubungkan dua klausa menjadi satu. Tapi di video ini saya tidak akan menjelaskan lebih rinci lagi, tapi yang paling penting adalah teman-teman paham triknya saja gitu ya. Karena kalau kita pelajari lebih dalam itu mungkin butuh waktu yang agak lama. Nah, jadi teman-teman semuanya, kemarin kita udah pelajari bahwa adjective clause itu menjelaskan kata benda dan ada konektornya. Nah, konektor, saya ingin mengingatkan lagi teman-teman bahwa konektor dari adjective clause itu seperti who, ya kemarin ya, ada whom, ada which, ada that. Nah, ini adalah konektor dari adjective clause yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bahwa setelah who, whom, which, that, itu kalau setelah who, conjunction ini bisa berfungsi ganda sebagai subjek dan diikuti oleh verb. Whom, ya, setelah conjunction whom itu diikuti oleh subject verb, sedangkan which dengan that, ya, itu bisa conjunction berfungsi sebagai subjek diikuti oleh verb, ya, atau ada subject plus verb. Nah, jadi intinya setelah who, whom, which, that itu harus berpola subject verb atau berpola verb saja. Nah, tapi who ini, ya who dan verb ini, who ini bisa kita hilangkan dalam sebuah kalimat atau tidak muncul dalam kalimat. Ya, itu namanya adalah reducing atau pengurangan ya. Nah, ini lumrah sekali muncul di soal-soal structure. Nah, adjective clause bisa muncul di reduce clause kalau misalkan yang pertama adjective clause itu eh, misalkan adjective clause-nya itu diikuti oleh verb berupa verb be ya. Berupa be seperti ini, be verbs ya. Eh, maka bisa kita lakukan reducing. Contohnya, the woman who is waving to us is the tour guide. Maka dalam kalimat soal ini, who dengan is itu bisa kita hilangkan menjadi waving saja ya. The woman waving to us is the tour guide. Jadi kalau nanti di adjective clause-nya ada connector ditambah to be plus verb ing, maka connector dengan to be-nya itu bisa kita coret dan tinggal verb ing-nya saja. Gitu ya. Atau ya, yang kedua misalkan connector plus to be muncul verb 3. Jadi setelah to be muncul verb 3, maka connector dengan to be-nya juga bisa kita coret dan tersisa verb 3. Contoh, the letter which was written last week arrived today. Jadi which ini menjelaskan the letter, who tadi menjelaskan the woman ya, menjelaskan orang, sedangkan letter sekarang menjelaskan selain orang. Nah, kalau setelah which ini nanti ada to be plus verb 3, maka to be dengan which-nya bisa kita hilangkan. Nah, selanjutnya, intinya to be itu bisa kita coret ya. Kalau to be muncul di adjective clause, maka to be itu bisa kita coret juga. Contoh, the picture that is. Nah, setelah konektor itu muncul verb, dan verb-nya berupa to be. Verb-nya berupa to be. Maka conjunction dengan verb to be ini bisa kita coret. Intinya,
Kalau muncul to be di adjective clause, maka konektor dengan to be-nya bisa kita coret, everyone. Ya. Jadinya the pitcher on the table is full of iced tea. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, tapi kalau seandainya to be ini nggak muncul, nah, gimana caranya? Misalkan to be ini tidak muncul. Caranya adalah ketika tidak ada be verb atau to be di adjective clause, maka konektornya dihilangkan dan verb-nya dirubah menjadi ing. Oke, contoh nih ya. Jadi kalau to be tidak muncul, ya, kalau to be tidak muncul di adjective clause-nya, maka konektornya kita hilangkan dan kata kerjanya dirubah menjadi verb ing. Contoh, I don't understand ini adalah subjeknya, I don't understand adalah verb-nya, which di sini menjelaskan artikel. Ya, menjelaskan artikel. Artikel yang mana? Itu which appears in today's paper. Kalau kita lihat, which ini adalah konektornya, appears itu adalah verb-nya. Nah, karena di sini tidak ada to be, supaya kita bisa nge-reducing atau menghilangkan, maka which bisa kita coret, dan appears itu berubah menjadi appearing. Nah, jadi kalimatnya jadinya, I don't understand the article appearing in today's paper. Nah, ini berubah menjadi adjective ya. Nah, inilah yang disebut dengan present participle itu, everyone. Ini berubah menjadi adjective. Nah, jadi bisa kayak gini, I don't understand the article which appears in today's paper. Bisa juga seperti ini, I don't understand the article appearing in today's paper. Jadi which-nya kita hilangkan dan appears-nya berubah menjadi appearing. Itu kalau tidak ada to be ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah semua adjective clause bisa kita hilangkan, gitu ya? Bisa kita hilangkan konektornya? Tidak, ya. Jadi adjective clause yang bisa kita hilangkan konektornya itu hanya adjective clause yang setelah konektor diikuti oleh verb. Ya, ini kuncinya ya. Konektor itu bisa kita hilangkan asalkan setelah konektornya itu diikuti oleh verb. Nah, kalau seandainya setelah konektor ada subject plus verb, maka kalau konektor ikuti subject plus verb, maka ini tidak bisa kita lakukan reducing atau penghilangan. Oke, contoh seperti ini ya. Nih, the woman that I just met in the tour guide. Nah, misalkan ini subjeknya, ini muncul that. Setelah that, itu polanya subject verb. Maka kalau pola setelah konektornya subject verb, maka ini tidak bisa kita lakukan reducing. Gitu ya. Terus the letter which you sent me arrived yesterday. Nah, ini setelah which muncul pola subject verb, maka ini tidak bisa kita lakukan reducing. Tapi kalau misalkan I-nya tidak ada atau U-nya tidak ada, maka ini bisa kita lakukan reducing. That kita hapus, met ini berubah menjadi meeting. Ya. Berubah menjadi meeting. Send berubah menjadi sending. Jadi balik lagi ke verb 1 ya. Nah, itu kalau seandainya you dan I-nya tidak ada. Tapi kalau karena di sini polanya subject verb setelah konektornya, maka tidak bisa kita lakukan reducing. Selanjutnya juga sama ya. Misalkan nanti adjective clause-nya itu berada di dalam apositif seperti ini ya. Maka juga bisa kita lakukan pencoretan. The White House which is located. Berarti karena ini adalah adjective clause, ini kita coret, jadinya located in Washington. Ya, atau the president is now preparing. Nah, karena di sini ada to be, berarti kita coret ini kita coret, jadinya now preparing to give a speech. Contoh, on several different television programs, the witness gave conflicts account of what had happened. Nah, misalkan kayak gini nih teman-teman kasusnya. Ya, kita bingung nih ya. Setelah koma, ini ada subjek, terus ada verb. Nah, secara pemahaman kita, kalau setelah koma itu ada subjek verb, berarti di depannya itu harus ada conjunction, subject, verb. Ya nggak? Conjunction, subject, verb. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan, di depan sini, di sini ada preposisi, berarti ini ya kita coret.
Maka di sini nggak ada pola conjunction subject verb ya, teman-teman ya. Nggak ada pola conjunction subject verb. Sorry, ini harusnya bukan kayak gitu maksudnya. Harusnya kan ini berpola conjunction subject verb. Tapi di pilihan jawaban tidak ada conjunction sama sekali. Ya, tidak ada conjunction. Kalau tidak ada conjunction, maka pasti itu dilakukan reducing. Maka di situ pasti ininya dihilangkan, subjeknya tidak ada, berarti tinggal verb-nya doang. Kalau misalkan konektornya dicoret, tinggal verb-nya aja, maka tadi verb itu harus berubah menjadi verb ing. Ya. Nih, kalau kita perhatikan ya, karena kan depan nggak ada conjunction nih di pilihan jawaban. Maka karena tidak ada conjunction, gitu ya, maka pasti bentuknya itu reducing. Maka conjunction-nya hilang, tinggal verb ya, berarti dirubah menjadi verb ing. Maka jawabannya adalah yang C, appearing. A kurang tepat. Kenapa? Karena ini subject verb, conjunction-nya tidak ada. Yang B, ya, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena ini setelah, kalau misalkan setelah connector who muncul verb langsung seperti ini, maka appear ini harus berubah menjadi appearing. Kecuali ada to be ya. Kecuali di sini ada who is appear, maka who-nya kita coret, is-nya kita coret, ini menjadi verb 3. Tapi karena di sini tidak ada to be, maka ini harusnya menjadi appearing. Yang D, nah karena conjunction tidak ada, maka appears ini harus berubah menjadi appearing harusnya. Oke. Next. Nah ini ya, ini adalah struktur reducing adjective, ini adalah pola-pola nih ya. Kalau nanti, ini saya ulang lagi, kalau nanti connector atau conjunction itu diikuti oleh verb be, maka konektor dengan be-nya kita coret. Itu nanti tersiksa antara verb ing atau verb 3 yang tersisa. Kalau nanti setelah konektor, itu langsung diikuti oleh verb bukan be, nah maka verb-nya harus dirubah menjadi verb ing. Tuh ya. Kayak contoh, ini nomor 1. Kenapa ini correct? Kita lihat, we will have to return the merchandise. We, ini adalah subject, will have, ini adalah verb. Nah, di sini muncul verb 3. Kalau muncul verb 3, berarti pasti sebelumnya itu adalah connector plus to be. Ya, pasti sebelumnya itu connector plus to be. Berarti ini benar. Nomor 2, the children, subject. Ya, sat in the fancy restaurant found, berarti ini subject. Ini verb. Nah, ini harusnya bukan sat, tapi the children. Berarti children yang duduk gitu ya. Yang duduk. Berarti kalau yang duduk berarti nggak cocok verb 3 ya. Kalau verb 3 itu artinya di, teman-teman. Apakah cocok misalkan anak-anak yang didudukkan gitu ya? Nah, mungkin ya. Harusnya yang duduk di restoran. Maka ini kalau verb 3 ya nggak cocok. Maka ini harusnya itu adalah sitting harusnya. Ini asalnya itu adalah the children who, soalnya, who sat. Nah, who sat, berarti kalau coret who-nya berubah jadi sitting gitu ya. Menjadi sitting. Nomor 3, serving in terms of years. Ya, serving in terms. Berarti ini pasti nih, kalau nggak who plus to be, ya kalau nggak, ya berarti who plus verb. Karena kalau seandainya who plus to be, ya berarti ya tinggal serving. Kalau who aja, berarti verbnya rubah jadi ing. Berarti benar nih, teman-teman. Oke, ini juga benar. The brand new, ini adalah subjeknya. Purchasing less than. Nah, ini purchasing. Berarti ini benar nih, teman-teman ya. Karena asumsinya yang sebelum itu adalah connector. Sorry. Asumsinya itu adalah connector
to be plus verb ing, maka kalau seandainya ini kita coret, sisa verb ing. Atau connector plus verb, maka kalau ini kita coret, maka verb-nya berubah menjadi ing. Oke, ini tepat. Nomor 5, defense. Nah, di sini ada konektor. Setelah konektor, ada berbentuk ing. Ini kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Berbentuk ing seperti ini harus diawali to be terlebih dahulu. Baru bisa supporting. Atau who-nya tidak ada. Baru bisa jadi supporting aja. Maka ini kurang tepat, teman-teman. Nomor 6, the suspect can be seen in photograph or just... Nah, the suspect, nah harusnya ini, the suspect ini kan to be ya. Ini harusnya coret. Ya, harusnya the suspect seen in the photograph were just released by the police. Ya, terus, the food placing on the picnic table attract a large number of flies. Ya. Ini ada placing, artinya tepat. Impressed with everything she had heard about it. Course, ini karena berarti who impressed gitu ya. Ini harusnya kan who impressed. Maka ini harusnya berubahnya impressing ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, nanti kita lihat di soal-soal berikutnya. Nah, reducing tidak hanya berlaku di adjective clause saja. Kita juga bisa menghilangkan melakukan penghilangan di adverb clause. Ya. Adverb clause ya itu adalah seperti conjunctionnya seperti because, although, even though dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa melakukan reducing atau penghilangan. Tapi yang kita hilangkan itu bukan conjunctionnya ya. Tapi yang kita hilangkan itu adalah subject atau verb-nya atau to be-nya ya. Subjeknya. Biasanya subjeknya kita hilangkan. Ya. Misalkan kayak gini. Jadi adverb clause itu bisa muncul dalam bentuk pengurangan atau penghilangan ya. Biasanya konektornya itu tetap, teman-teman. Ya, konektornya tetap, tapi yang hilang itu biasanya subjeknya. Nah, subjeknya yang hilang. Atau setelah subjek itu misalkan diikuti oleh to be, maka to be-nya juga hilang. Tapi kalau misalkan polanya conjunction, subject plus verb, tapi verb-nya itu bukan berbentuk to be, maka yang hilang itu biasanya subjeknya saja, tapi verb itu berubah menjadi ing. Nah, contoh nih ya, although he is rather unwell. Ini although, meskipun, nah, inilah conjunction-nya, he is rather unwell. Karena di sini ada subjek dan ada to be. Nah ini catatannya. Kita bisa melakukan reducing, teman-teman, asalkan subjek di dua klausa ini adalah orang yang sama, gitu ya. Kita bisa melakukan reducing, asalkan subjek ya di dalam kalimat ini atau di dua klausa ini adalah orang yang sama, merujuk kepada orang yang sama. Kalau orang yang berbeda itu tidak bisa kita lakukan reducing ya. Asalkan orangnya sama. Nah, karena di sini although he is rather unwell berarti he ini merujuk kepada the speaker kan. Nah, karena ini orang yang sama berarti subjek dengan to be itu bisa kita hilangkan. Maka kalimatnya menjadi although rather unwell, the speaker will take part in this seminar. Nah, itu juga bisa. Terus di contoh kalimat kedua, you itu sama merujuk kepada you juga ya. Karena ini subjeknya sama, maka bisa kita lakukan reducing. Ya berarti conjunction-nya tetap, dan subjek dengan to be-nya kita hilangkan menjadi when ready, you can begin your speech. Nah, juga bisa seperti itu. Nah, itu kalau conjunction diikuti subject plus to be ya. Jadi kalau seandainya conjunction diikuti subject plus to be, maka subjek dengan to be-nya bisa kita hilangkan. Tapi kalau conjunction, subject plus verb selain to be, berarti verb ini selain to be, maka yang perlu kita hilangkan hanya subjeknya saja, tapi verb ini berubah menjadi ing. Nah, tapi verb-nya berubah menjadi ing.
Contoh, although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Nah, ini tetap ya. Ini merujuk ke orang yang sama, maka bisa kita lakukan reducing. Nah, although-nya tetap, conjunction-nya tetap, tapi subjeknya kita hilangkan. Nah, lihat di sini bukan verb be atau to be. Maka kalau bukan to be berarti fails itu berubah menjadi failing. Ya. Terus when you gave your speech, katanya, ini conjunction-nya, ini subjeknya kita hilangkan karena di sini itu verb-nya bukan to be, maka give ini berubah menjadi giving. Nah, ini banyak sekali muncul nih di soal-soal structure. Jadi nanti kita lihat di soal-soal structure penerapannya ya. Sekarang teman-teman coba pahami dulu. Oke, contoh soalnya, when blah blah you are free to leave. Nah, kalau kita lihat, ini polanya itu pola yang keempat ya. Di pola yang saya jelaskan itu, yaitu polanya conjunction, subject plus verb, subject plus verb. Berarti setelah conjunction itu harus berpola subject verb. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban, yang A itu setelah artikel ini berarti noun ya, ini noun, ini adjective ya. Ini noun, berarti nggak ada pola subject verb di situ. Yang B ini hanya berpola verb saja, sedangkan kita butuh subject verb. Yang D, report itu adalah noun, karena setelah artikel itu selalu diikuti oleh noun. Yang D, langsung berpola verb. Maka di pilihan jawaban tidak ada subjek, ya, teman-teman. Ya, karena tidak ada subjek di situ, ya, maka kan kita jadi bingung nih, gitu ya. Nah, tapi pilihannya di sini, nah kalau misalnya kita lakukan reducing, ya, kalau kita lakukan reducing, maka kan harusnya verb-nya ini kan harus jadi, kalau finish berarti harusnya finishing kan, teman-teman ya. Harusnya kan finishing kayak gini. Tapi pilihan finishing nggak ada gitu. Nah, berarti apa? Berarti di sini dia itu berarti setelah conjunction-nya diikuti oleh subjek, setelah subjeknya itu berarti to be plus verb 3 berarti. Berarti bisa bisa kita asumsikan berarti kalimatnya seperti ini. When you are finished, nah, berarti gini ya. When you are finished. Nah, berarti kalimat awalnya mungkin seperti ini nih, teman-teman. Berarti when ini conjunction, ini subject, are finished itu adalah verb. Nah, karena di sini tidak ada subjek, berarti kita lakukan reducing. Berarti conjunction-nya tetap, you-nya kita hapus, dan to be-nya juga kita hapus. Karena setelah subjek ini diikuti oleh be, ya maka verb-nya jadinya jadi tetap. Nggak perlu kita rubah ya. Yang kita hilangkan itu subjek dengan to be-nya saja. Kecuali are-nya tidak ada, misalnya gini, when you finish, kecuali seperti ini, when you finish, nah seperti ini ya. Kalau misalkan setelah conjunction itu you dan diikuti oleh verb bukan to be, maka finish-nya harus berubah menjadi ing. Sedangkan ya di sini setelah you itu ada to be. Berarti yang kita coret you dan to be yang kita coret, maka kata kerjanya tetap bentuknya verb 3, teman-teman ya. Oke, karena di sini nggak ada pilihan ing, ya maka yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman, tidak semua conjunction, nah ini ya rumitnya ya di structure itu, tidak semua conjunction itu bisa kita lakukan penghilangan ya, teman-teman. Ya, ada beberapa conjunction yang tidak bisa kita reducing. Ada beberapa conjunction yang hanya bisa kita lakukan reducing di kalimat aktif. Ada beberapa conjunction yang hanya bisa kita lakukan reducing di kalimat pasif. Dan ini perlu kita hafalin nih, teman-teman ya. Contoh nih ya, conjunction yang tidak bisa kita lakukan penghilangan, itu adalah once. Once itu tidak bisa kita lakukan penghilangan kalau setelah once ini berpola kalimat aktif. Ya, berpola kalimat aktif. Kalimat aktif itu tandanya adalah polanya itu subject plus verb. Verbnya itu bisa verb 1 atau verb 2 atau verb ing. Depannya continuous. Ya, atau depannya to be ya, sorry. Depannya to be.
Nah, kalau dia kalimat aktif, maka setelah once ini tidak bisa kita lakukan reducing. Nah, tapi once ini bisa kita lakukan reducing atau penghilangan kalau setelah once ini berpola kalimat pasif. Kalimat pasif itu biasanya subject plus to be, setelah to be itu diikuti oleh verb 3. Nah, kalau to be plus verb 3 itu tandanya pasif. Kalau setelah subject diikuti oleh verb 1, verb 2, atau to be plus verb ing, maka itu adalah kalimat aktif. Nah, jadi once ini hanya bisa kita lakukan reducing di kalimat pasif. Berarti contohnya once it is submitted, maka it dengan is-nya bisa kita hilangkan. Jadinya once submitted. Nah, di tabel ini bisa teman-teman lihat nih ya. Dan ini harus dihafal nih. Nah, conjunction yang bisa kita lakukan reducing dari kalimat aktif itu adalah conjunction yang ini, teman-teman. Jadi intinya, kalau nanti kalimat aktif setelah kata after, before, since, while, when, if, unless, whether, although, though, ini bisa kita lakukan penghilangan ya setelah conjunction ini. Jadi subject plus to be-nya ini bisa kita hilangkan. Atau subject plus verb, maka verb-nya ini berubah menjadi verb ing. Nah, tapi conjunction ini tidak bisa kita lakukan penghilangan kalau bentuknya kalimat pasif. Nah, itu ya. Jadi ini harus dihafalin nih, teman-teman ya. Nah, reduce in passive. Nah, yang hanya bisa kita lakukan penghilangan di kalimat pasif itu adalah seperti once, until, when, whenever, if, unless, whether, although, though, where, whenever, as. Nah, ini bisa kita lakukan penghilangan di kalimat pasif. Oke. Ya, contoh nih ya. If not completely satisfied, nah berarti ini jadinya itu jadi objeknya saja ya. Berarti ini berarti subjek dengan to be-nya dihilangkan berarti teman-teman ya. Oke, karena kan di sini nggak ada kata kerja tersisa, berarti kita asumsikan berarti subjek dengan to be-nya hilang. Yang nomor 2, kenapa ini salah ya? Steve has no, berarti ini adalah subjek, has had ini verb. Nah ini conjunction, tapi setelah conjunction itu ada verb. Nah berarti S-nya itu dia hilangkan. Berarti kalau seandainya setelah subjek bukan berbentuk to be, teman-teman, kalau setelah subjek bukan berbentuk to be, ya, tapi bentuk verb seperti ini, maka tadi ya, maka verbnya harus kita rubah menjadi ing. Maka ini harusnya berubah menjadi living, teman-teman. Nah, jadi harusnya berubah menjadi living. Nah, makanya di sini salah. Nomor 3, the ointment can be applied where needed. The employment berarti the ointment verb, ya ini verbnya. Nah kalau kita lihat di sini adalah where. Kita lihat ya, where ini conjunction yang kita gunakan di aktif atau pasif ya. Nah ternyata where ini digunakan untuk kalimat pasif. Ya. Karena digunakan untuk kalimat pasif teman-teman, maka setelah where itu kemungkinan berpola subject plus to be plus verb 3. Karena di sini where ini kalimat pasif, berarti subject dengan to be-nya bisa kita hilangkan, maka setelah conjunction-nya itu tinggal verb 3 saja. Dan kita lihat di sini itu tersisa verb 3. Maka ini benar. Jadi harus sambil dicek ya. Ketika latihan tuh ya teman-teman harus cek ke tabelnya. Oke, saya coba satu soal lagi. Tom began to look, berarti ini subjeknya, ini verb-nya. Nah, ini ada after. Kita lihat after-nya untuk aktif atau pasif ya. Oh, ternyata aktif. Maka intinya gini, teman-teman. Cepatnya, kalau seandainya ini aktif, maka itu pasti berupa ing. Kalau dia pasif, berarti berupa verb 3. Ya, intinya gitu aja. Kalau nanti yang digunakan conjunction-nya adalah after before, berarti setelah after before ini muncul kata kerja, maka harus berbentuk verb ing. Kalau nanti yang muncul itu once, until, when, dan sebagainya, maka setelah ini harus berbentuk verb 3. Ya.
Karena ini tadi berbentuknya pasif, maka jadi verb 3 dia. Nah, di sini, after ini kita gunakan di aktif ya, teman-teman. Karena kita gunakan di aktif, ya maka harusnya berbentuk verb ing. Maka ini sudah tepat nih. Oke, although nih. Although kita lihat. Although kita gunakan dalam bentuk pasif aktif ya. Maka setelah although, itu harus berbentuk verb ing. Ya, di sini dalam berbentuk verb ing. Berarti benar. When, kita lihat when. When di sini digunakan untuk aktif. Harusnya setelah ini berbentuk ing. Sedangkan di sini berbentuk verb 3. Maka kurang tepat nih, teman-teman. Ya. Unless. Kita lihat lagi. Unless. Nih, unless itu berarti digunakan di pasif. Berarti setelah unless itu harus berpola verb 3. Kalau kita lihat, setelah unless itu berpola verb 3. Jadi taken itu dari take, took, taken. 8, before. Kita lihat before. Before itu aktif, berarti setelah before itu berpola verb ing. Maka ini harusnya buying nih, teman-teman ya. Ini harusnya buying. 9, once. Nah, once tadi pasif ya, berarti berpola verb 3. Ini sudah benar. Though, kita lihat though. Though berarti aktif, berarti harusnya berpola verb ing. Kalau kita lihat di sini, itu berpola verb 3. Maka ini kurang tepat. Harusnya locating. Nah, itulah penggunaan reducing ya, teman-teman ya. Intinya, reduce itu bisa kita lakukan di adjective clause dan juga di adverb sebagai conjunction ya. Tapi tidak semua conjunction itu bisa kita lakukan reducing. Ada conjunction yang fokus ke kalimat aktif, ada conjunction fokus kalimat pasif. Jadi teman-teman harus hafalin ini ya. Jadi kalau setelah after, before, maka kalau di reducing berarti harus berpola verb ing. Kalau setelah once, until, when, whenever. Kalau di reducing berarti harus berpola verb 3. Ya itu kalau tidak ada to be-nya ya. Tidak ada to be-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada review review latihan 1 sampai berapa nih? 1 sampai 14 ya. Silahkan teman-teman kerjakan dan simpan jawabannya di kolom chat, nanti kita bahas di kelas. Oke, ada 10 soal nih, teman-teman. Oke. 1 sampai 10. Silahkan dikerjakan. Ini ngulang-ngulang lagi semuanya, ngulang lagi dari awal ya. Nanti di kelas kita bahas semuanya. Oke, segitu dulu untuk materi kita di video ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kuncinya adalah selalu diulang-ulang ya. Setelah diulang dan dikerjakan soal-soalnya supaya lebih paham. Thank you everyone. See you in the next video. Yeah, I'll see you around.